Ternyata ini alasan Mark Klok tinggalkan timnas Indonesia, absen lawan timnas Vietnam di Hanoi. Reaksi Jay Itzes usai debut manis hingga banjir pujian di laga versus Vietnam, saya sangat emosional. STY bungkam mulut para pembenci. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang atas Timnas Vietnam melesat drastis. Dikritik habis-habisan, Shin Tae-yong pasang badan untuk Hoki Caraka, itu bagian dari strategi. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Ternyata ini alasan Mark Klok tinggalkan timnas Indonesia, absen lawan timnas Vietnam di Hanoi. Gelandang senior timnas, Mark Klok meninggalkan timnas Indonesia dan dipastikan absen saat skuad Garuda bertandang ke markas timnas Vietnam di match day keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 26 Maret mendatang. Lantas, apa penyebab Mark Klok meninggalkan skuad timnas Indonesia? Gelandang berdarah Belanda ini mengalami masalah pada kakinya dalam beberapa pekan terakhir. Ketika memperkuat Persib Bandung di Liga 1, gelandang 30 tahun ini sampai-sampai menggunakan painkiller supaya dapat tampil. Sayangnya, cedera yang dialami belum kunjung sembuh saat Mark Klok gabung pemusatan latihan timnas Indonesia. Ex-pemain PSM Makassar ini pun berlatih terpisah dalam sesi latihan pamungkas yang dilakukan timnas Indonesia pada Rabu lalu. Semalam, Mark Klok masuk ke dalam 23 pemain yang dibawa Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Namun, gelandang yang identik dengan nomor punggung 23 ini sama sekali tidak dimainkan Shin Tae-yong. Penyebabnya tentu karena kondisi fisik Mark Klok yang tidak memungkinkan. Hey semua, saya ingin memberi update kondisi saya. Saya meninggalkan timnas Indonesia hari ini untuk menjalani penyembuhan di Singapura karena cedera saya, tulis Mark Klok di stories Instagramnya. Saya bermain dengan penuh rasa sakit akhir-akhir ini. Berhubung kesibukan dan jadwal padat ke depan, ini waktunya saya menyembuhkan masalah supaya kembali siap lagi bermain 100% untuk Persib. Terima kasih atas dukungannya, jelas Mark Klok. Hilangnya Mark Klok membuat skuad timnas Indonesia menyisakan 25 pemain untuk menghadapi timnas Vietnam. Hanya saja, kepergian Mark Klok diprediksi takkan terlalu diratapi pencinta sepak bola tanah air. Sebab di laga melawan Vietnam di Hanoi, timnas Indonesia kedatangan dua pemain top, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Harapannya dua nama ini dapat membantu timnas Indonesia menang 3 kali beruntun atas timnas Vietnam, sekaligus membuka peluang lolos ke babak selanjutnya. Pelajaran dari kemenangan timnas Indonesia atas Vietnam, menang sih, tapi PR-nya masih banyak. Timnas Indonesia baru saja menggelar pertandingan ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari laga ini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh skuad Garuda. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu mempertemukan timnas Indonesia melawan Vietnam. Di pertandingan itu, skuad Garuda mampu mengalahkan tim tamu dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan Indonesia di laga ini dicetak oleh pemain pengganti Egy Maulana Fikri di babak kedua. Alhasil skuad Garuda bisa meraih 3 poin di laga ini. Meski menang, ada beberapa catatan terkait performa skuad Garuda di laga ini sebagai modal untuk melakoni laga tandang ke markas Vietnam di pekan depan. Apa saja itu? Problem pertama timnas Indonesia di laga melawan Vietnam ini adalah lini tengah Indonesia sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan, terutama di babak pertama. Para gelandang Indonesia sempat keteteran saat mendapatkan tekanan dari timnas Vietnam. Alhasil aliran bola ke lini serang Indonesia kurang oke di laga ini. Sehingga di babak pertama Indonesia jarang menebar ancaman ke gawang Vietnam di babak pertama. Beruntung di babak kedua permainan Indonesia jauh lebih baik. Aspek ini perlu diperbaiki Shin Tae-yong agar skuad Indonesia bisa tampil maksimal di laga berikutnya. Catatan kedua adalah timnas Indonesia perlu mengendalikan emosi dan lebih disiplin. Semenjak mendekati akhir babak pertama, tensi pertandingan mulai naik. Tackle-tackle bertebaran dari kedua tim di mana Indonesia tercatat membuat 15 pelanggaran di laga ini, sementara Vietnam tercatat membuat 12 pelanggaran.
Dari 15 pelanggaran itu, Indonesia mendapatkan 4 kartu kuning, sementara Vietnam hanya mendapatkan 1 kartu kuning saja. Indonesia memang layak mendapatkan kartu kuning yang cukup banyak karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat Indonesia kebanyakan tidak cermat dan berbahaya. Inilah pentingnya timnas Indonesia untuk bisa mengendalikan emosi dan tidak terpancing permainan keras lawan. Karena salah-salah ini bisa merugikan Indonesia. Tidak semua catatan untuk timnas Indonesia ini bernada negatif. Ada beberapa hal yang perlu kita apresiasi, salah satunya adalah solidnya performa lini pertahanan skuad Garuda. Di laga ini, Sintayong tidak bisa memainkan Jordi Amat dan Elkan Bagot yang mengalami cedera. Alhasil ia memasang Jay Itzes dan Justin Hubner untuk menemani Rizky Ridho di jantung pertahanan Indonesia. Meski baru pertama kali turun bersama di laga ini, trio bek tengah Indonesia ini tampil apik. Ada koordinasi dan komunikasi yang bagus, sehingga serangan-serangan Vietnam minim yang jadi ancaman untuk gawang Indonesia di laga ini. Pujian berikutnya perlu kita berikan kepada sosok Egy Maulana Fikri. Sang winger sukses jadi pembeda di laga ini. Masuk sebagai pemain pengganti di jeda pertandingan, Egy sukses membuat lini serang Indonesia lebih hidup. Ia kerap melakukan penetrasi yang membuat bek-bek Vietnam keteteran. Puncak performanya adalah ia mampu mencetak gol kemenangan Indonesia di laga ini. Selain itu, ia juga nyaris menggandakan keunggulan Indonesia di akhir babak kedua. Satu hal yang menarik dari laga ini adalah Vietnam melakukan copas strategi lemparan ke dalam Indonesia. Ya, Indonesia di era Sintayong dikenal dengan strategi lemparan ke dalam panjang yang biasanya dieksekusi oleh Pratama Arhan. Namun di laga ini, terutama di babak pertama, Vietnam mencoba meniru strategi itu dengan melakukan lemparan ke dalam yang panjang. Memang di laga ini, Vietnam belum sempurna dalam meniru strategi Indonesia ini. Di sisi lain, gol kemenangan Indonesia di laga ini lahir dari skema lemparan ke dalam itu. Meski begitu, Sintayong wajib waspada dan perlu mempersiapkan timnya agar tidak kebobolan dari skema lemparan ke dalam yang selama ini jadi andalan Indonesia. Siap gas di Hanoi. Sintayong yakin 4 pemain timnas Indonesia bisa jadi senjata baru. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bicara tentang kekuatan baru skuad Garuda. Pemain yang dimaksud adalah Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Chu Aon, dan Jay Itzes. Dua nama yakni Jay dan Nathan telah menjalani debutnya saat melawan Vietnam malam kemarin. Sedangkan Haye dan Ragnar akan menyusul jadi kekuatan baru skuad Garuda. Sintayong menjelaskan 4 nama tersebut akan menambah kekuatan timnas. Namun mereka perlu waktu agar bisa beradaptasi dan memberikan kontribusi. Salah satu masalah yang akan mereka hadapi adalah faktor cuaca yang panas. Memang ada beberapa pemain baru dan saat ke Indonesia lingkungannya berbeda. Pastinya situasi ini tidak mudah untuk beradaptasi, tetapi saya percaya dengan pemain tersebut, kata Sintayong. 4 pemain ini pun sudah menjalani pemusatan latihan timnas. Tujuannya agar mereka bisa segera menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Apalagi kerangka skuad Garuda sudah dibangun sejak lama dan sampai saat ini masih bisa berkembang. Mereka sedang berusaha untuk beradaptasi dengan baik di lingkungan ini, tapi saya belum bisa berkata banyak karena belum melihat saat mereka main di timnas, jelas Sintayong. Pelatih berusia 53 tahun ini optimis Haye, Ragnar, Nathan, dan Jay bisa jadi andalan timnas Indonesia di masa depan. Mereka hanya perlu menyesuaikan diri dan mengasah chemistry dengan pemain lain. Pengalaman berkarir di Eropa tentu akan memudahkan mereka untuk menyatu dengan tim. Dia juga memperingatkan bahwa laga debut akan berat dan mereka harus bisa melewati tekanan dengan baik. Di awal pertandingan akan jadi sulit, tapi saya percaya kita bisa melawan dengan baik, pungkas Sintayong. Rumput GBK disorot negatif di laga Indonesia versus Vietnam, kenapa nggak main di stadion lain? Rumput stadion utama Gelora Bung Karno disorot negatif oleh pencinta sepak bola tanah air saat menggelar laga timnas Indonesia versus Vietnam Kamis malam kemarin. Banyak netizen yang bertanya, kenapa laga tersebut tidak digelar di stadion yang lebih layak? Sepanjang laga itu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kesulitan mengembangkan permainan. Faktor rumput disinyalir juga menjadi alasan kenapa aliran bola tidak berjalan maksimal. Lapangan jelek sekali rumputnya, kenapa tidak main di Gelora Bung Tomo atau stadion lain yang lebih layak, tulis netizen pecinta timnas.
Rumput GBK banyak nggak rata, nggak enak dilihatnya, sambung netizen lain. Terlalu memaksa main di GBK, tegas netizen lain. Meski kualitas rumput kurang optimal, timnas Indonesia masih bisa mengungguli Vietnam. Namun baru di menit 52, timnas Indonesia unggul 1-0 atas Vietnam lewat gol Egy Maulana Fikri. Dengan hasil ini, timnas Indonesia akan naik ke peringkat 2 klasemen grup F dengan koleksi 4 angka. Timnas Indonesia menggeser Vietnam ke tempat ketiga dengan 3 poin. Alasan Shin Tae-yong istirahatkan Nadeo Argawinata di laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Seperti diketahui, Nadeo tidak masuk daftar skuad Timnas Indonesia saat melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis malam kemarin. Shin Tae-yong menurunkan Adi Satrio sebagai kiper utama melawan Vietnam. Lantas hal itu menjadi teka-teki. Shin Tae-yong pun mengungkapkan bahwa kiper Borneo FC itu memang mengalami sedikit cedera. Karena kondisi itu, juru taktik asal Korea Selatan tersebut pun memutuskan mengistirahatkan Nadeo. Soal Nadeo memang ada cedera sedikit mulai dari di Borneo, jadi saya putuskan untuk mengistirahatkannya, ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong mengaku sangat senang timnas Indonesia menang atas Vietnam. Ex-pelatih timnas Korea Selatan ini langsung menatap laga kedua kontra The Golden Star Warriors. Saya sangat senang karena kita bisa menang lawan Vietnam, sangat bangga juga pada para pemain sudah bekerja keras. Kedepan kami akan bersiap untuk laga berikutnya agar bisa jadi pertandingan yang lebih keren antara Indonesia dan Vietnam, tutur Shin Tae-yong. Sementara itu, kemenangan atas Vietnam membuat timnas Indonesia merangsek naik ke posisi 2 klasemen sementara grup F dengan koleksi 4 poin. Sementara Vietnam, mereka turun ke posisi 3 dengan mengemas 3 angka buntut kekalahan dari skuad Garuda. Menyala abangku. Shin Tae-yong sanjung debut Jae Itzes dan Nathan Chuaon di laga versus Vietnam. Dua-duanya main bagus. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengapresiasi debut Jae Itzes dan Nathan Chuaon di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam. Shin Tae-yong menyebut kedua pemain itu tampil sama bagusnya. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai Jae Itzes tampil sangat baik selama 90 menit. Sedangkan Nathan, dia yang bermain setengah babak juga cukup baik, kendati masih harus beradaptasi. Laga tersebut sekaligus menjadi laga spesial bagi Jae Itzes dan Nathan Chuaon, lantaran menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Jae Itzes sendiri bermain penuh, sementara Nathan diganti pada awal babak kedua oleh Pratama Arhan. Jae dan Nathan dua-duanya baik. Jae terlihat sangat bagus dan Nathan hanya main 1 babak dan dia juga baru datang sehingga masih harus beradaptasi dengan cuaca di sini. Intinya mereka main bagus, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menyampaikan bahwa sebenarnya timnas Indonesia kurang kompak saat melawan Vietnam semalam. Namun setelah melakukan rotasi pada beberapa pemain, permainan skuad Garuda terlihat cukup solid sehingga sukses mencuri gol ke gawang Vietnam. Di babak pertama, kami tidak terlalu jelek juga permainannya. Tapi memang kami kurang kompak karena ada beberapa pemain yang baru pertama kali main. Di babak kedua kami semakin kompak jadi semakin bagus, papar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ungkap penyebab performa timnas Indonesia menurun lawan Vietnam di GBK, kurang waktu persiapan. Seperti diketahui, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor tipis dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret malam kemarin. Walaupun berhasil meraih kemenangan, performa timnas Indonesia disebut sedikit menurun ketimbang saat melawan Vietnam di laga sebelumnya. Hal ini terlihat dari penampilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan di babak pertama. Skuad Garuda disebut kesulitan mengembangkan permainan. Menanggapi hal ini, Shin Tae-yong mengatakan timnas Indonesia kurang persiapan untuk pertandingan melawan Vietnam di GBK ini. Diketahui skuad Garuda memang hanya memiliki waktu 3 hari latihan sebelum meraih kemenangan atas Vietnam. Untuk performa Piala Asia kemarin, memang kita sudah latihan 20 hari di Turki sehingga bisa tampil bagus, buka Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga.
Tapi kali ini ada pemain dari Liga Eropa dan dari Liga lokal. Kumpul 3 hari langsung main. Jadi untuk penerapan taktik perlu waktu dan memang kurang waktu untuk tim Indonesia. Sambung Coach Shin. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong mengatakan sangat puas timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut para pemain berhasil menunjukkan yang terbaik dalam pertandingan kali ini. Saya sangat senang karena kita bisa menang lawan Vietnam, sangat bangga juga pada para pemain sudah bekerja keras, jelas Shin Tae-yong. Selanjutnya, timnas Indonesia akan bergantian bertandang ke markas Vietnam, yakni My Dinh National Stadium Hanoi. Laga itu akan digelar pada Selasa 26 Maret 2024 pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. STY bungkam pembenci. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang atas Timnas Vietnam melesat drastis. Timnas Indonesia menjalani laga yang tidak mudah kontra Golden State Warriors di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis malam kemarin. Di 45 menit pertama, skuad asuhan Shin Tae-yong lebih banyak ditekan. Beruntung hingga babak pertama usai, skor masih sama kuat 0-0. Kemudian di awal babak kedua, sejumlah pemain dimasukkan. Pratama Arhan, Sandy Walsh hingga Egy Maulana Fikri diberi kesempatan bermain oleh Shin Tae-yong. Hasilnya di menit 52, timnas Indonesia membuka keunggulan lewat sepakan kaki kiri Egy Maulana Fikri. Memanfaatkan lemparan jauh Pratama Arhan, bek timnas Vietnam melakukan kesalahan kontrol. Alhasil bola liar kemudian dimanfaatkan Egy Maulana Fikri. Setelah gol Egy Maulana Fikri, kepercayaan diri skuad Garuda meningkat. Singkatnya hingga akhir laga timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas timnas Vietnam. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen grup F dengan 4 angka, unggul 1 poin dari timnas Vietnam di posisi 3. Sementara dengan Irak di puncak klasemen, timnas Indonesia tertinggal 5 angka dari timnas Irak. Sementara di ranking FIFA, timnas Indonesia berpotensi naik 4 posisi dari peringkat 142 ke 138 dunia. Timnas Indonesia berpeluang naik 4 posisi karena mendapatkan tambahan 15,37 poin di ranking FIFA. Sebanyak 4 negara yang digeser timnas Indonesia adalah Turkmenistan, Burundi, Filipina, dan Lithuania. Akan tetapi timnas Indonesia baru akan melesat ke peringkat 138 dunia andai memenuhi syarat lain. Syarat lain yang dimaksud adalah Turkmenistan dan kawan-kawan mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday Maret 2024. Langsung lemes. Philippe Troussier sebut gol Egy Maulana Fikri bikin frustrasi hingga kalah dari timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam Philippe Troussier beberkan penyebab kekalahan timnya dari timnas Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia menyebut gol Egy Maulana Fikri sudah membuat pemain timnas Vietnam frustrasi. Troussier mengatakan timnya kalah karena gol keberuntungan dari timnas Indonesia. Namun menurutnya, The Golden State Warriors memang kesulitan mengantisipasi datangnya gol tersebut. Jenis laga seperti ini, gol pertama akan jadi keberuntungan bagi yang mencetaknya. Dan gol ini datang dari sebuah situasi berbau ketidaksiapan dari kami, karena itu bukan hasil dari strategi, ujar Troussier dalam konferensi pers pasca laga. Kami tahu bahwa bola itu akan datang, tapi ketika waktunya tiba, kami tak bisa melakukan apa-apa, sambung Troussier. Troussier mengatakan gol tersebut langsung berdampak pada permainan timnas Vietnam. Pelatih berpaspor Prancis tersebut mengakui timnas Vietnam frustrasi dan sulit untuk mengembangkan strategi. Akhirnya kami kebobolan di awal babak kedua dan laga jadi tidak sama lagi bagi kami, segalanya jadi lebih sulit bagi kami. Kami harus berusaha lebih dan menerapkan strategi baru dan bisa dilihat kami frustasi juga, pemain kami kehilangan semangat dan kami akhirnya kalah, jelas Troussier. Kekalahan ini membuat timnas Vietnam turun ke posisi ketiga klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara timnas Indonesia mereka naik ke posisi kedua dengan koleksi 4 poin. Reaksi Jay Itzes usai debut manis hingga banjir pujian di laga versus Vietnam, saya sangat emosional.
Bek keturunan timnas Indonesia Jay Itzes bereaksi usai ukir debut manis hingga banjir pujian di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam malam kemarin. Dia mengaku merasa sangat emosional dalam laga itu. Jay Itzes dimainkan pelatih Shin Tae-yong sejak awal laga. Bahkan perannya tak tergantikan karena bisa bermain penuh. Jay Itzes memang bermain sangat baik di mana performanya dalam menjaga lini pertahanan timnas Indonesia layak diberikan kredit karena sangat solid. Alhasil dia pun banjir pujian dari penggemar timnas Indonesia. Usai laga, Jay Itzes mengaku sangat senang bisa menjalani debut manisnya bersama timnas Indonesia. Namun, pemain Venezia itu pun tak ingin larut dalam kemenangan tersebut dan langsung menatap laga berikutnya. Ya sangat baik, saya sangat senang meraih kemenangan di pertandingan pertama saya, jadi sekarang waktunya untuk melanjutkannya, kata Jay Itzes usai laga. Jay Itzes juga mengakui bahwa dirinya sangat emosional karena mampu membawa timnas Indonesia menang pada laga debutnya. Dia turut mengapresiasi para pendukung skuad Garuda yang telah memberikan dukungan penuh sepanjang laga. Tentu saja ia sangat emosional, kami sangat merasakan dukungan dari pendukung dan kami sangat mengapresiasinya, jelas Jay Itzes. Dikritik habis-habisan, Shin Tae-yong pasang badan untuk Hoki Caraka, itu bagian dari strategi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memasang badan terhadap salah satu pemainnya, Hoki Caraka. Menurut Shin Tae-yong, publik jangan menyalahkan Hoki Caraka dalam pertandingan melawan Vietnam. Diketahui banyak yang bertanya-tanya keputusan Shin Tae-yong memainkan Hoki Caraka sejak babak pertama dimulai. Hoki bermain sebagai striker utama timnas Indonesia yang diapit oleh Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Penampilan Hoki memang bisa dibilang kurang bagus. Penyerang PSS Sleman itu selalu kalah dalam duel dengan bek Vietnam. Shin Tae-yong pun tidak bisa menjawab perihal keputusannya memainkan Hoki Caraka. Menurutnya, Hoki Caraka dimainkan karena sudah termasuk taktik dan strategi. Jika kalian bertanya kenapa Hoki Caraka yang main, saya sebagai pelatih juga bingung kenapa, tapi saya pikir ini adalah salah satu taktik saya, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tidak mempunyai alasan yang pasti memilih Hoki Caraka bermain sejak awal laga. Juru taktik asal Korea Selatan itu menarik Hoki Caraka di babak kedua, digantikan oleh Egy Maulana Fikri. Keluarnya Hoki Caraka membuat lini depan timnas Indonesia diisi oleh Rafael Struijk. Keluarnya Hoki membuat lini depan timnas Indonesia lebih hidup. Shin Tae-yong pun berpesan jangan memberikan kritikan pedas kepada Hoki Caraka. Sebab pemain berusia 19 tahun itu masih sangat muda. Hoki Caraka merupakan pemain muda, dia masih banyak potensi untuk kedepannya. Saya mohon kepada awak media untuk memberikan pertanyaan yang sifatnya bisa membuat pemain lebih berkembang, tegas Shin Tae-yong.